Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya Melisa sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Anissa Putri Sonia, Nadila Cesari, Muhammad Ridho Akbari, terakhir M Irfan Akbar. Baiklah, selanjutnya kelompok saya akan mempresentasikan tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Putri Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sonia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi etika pelayanan publik. Menurut William K. Frankena dalam Kumoro Tomo 1994, etika mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Moralitas merupakan instrumen kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penuntun tindakan untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas akan serupa dengan hukum di satu pihak dan dengan etiket di pihak lain. Bedanya dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang kebenaran dan keharusan. Di samping itu, moralitas juga dapat dibedakan dengan hukum, sebab ia tidak dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian pula sanksi dalam moralitas tidak melibatkan paksaan fisik atau ancaman, melainkan lebih bersifat internal, misalnya berwujud rasa bersalah, malu, dan sebagainya. Selanjutnya ada aliran dalam etika. Pertama, teologisme. Prinsip atau asas etika menurut aliran ini sesuatu yang baik. Susila atau etik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebaliknya. Kedua, ada naturalisme. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang sesuai dengan hukum alam. Yang ketiga, ada hedonisme. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan atau rasa puas kepada manusia. Keempat, ada eudaimonisme. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Kelima, utilitarianisme. Perbuatan yang dianggap baik secara susila, guna-guna atau manfaat. Keenam, vitalistis. Norma pembuatan baik adalah yang mempunyai kekuatan yang paling besar. Ketujuh, idealisme. Pusat pengertian aliran ini adalah kebebasan atau penghormatan kepada pribadi manusia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pembentukan dan implementasi etika. Terbentuknya etika administrasi publik tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan, dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu masyarakat mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya akan dipandang etis atau tidak etisnya oleh penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di suatu daerah tersebut. Selanjutnya itu munculnya etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku dapat dikembangkan secara alamiah atau dari diri manusia itu sendiri karena pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu, misalnya itu nilai agama atau religi dan aturan-aturan yang telah disepakati secara kolektif, misalnya itu sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sementara itu, implementasi etika sebagai pedoman bertingkah laku dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu aspek internal, yang mana aspek internal ini yakni seseorang yang selalu berbuat baik meskipun tidak ada di sekitarnya. Dalam hal ini etika lebih dipandang sebagai moral. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini implementasi etika tersebut melalui perilaku sikap kita berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Dia lebih memperhatikan sikap, perilaku, cara kita berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Dan saat kita tidak berinteraksi dengan orang lain, mungkin tidak seperti yang faktor internal tadi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam etika administrasi publik. Yang pertama yaitu permasalahan legitimasi. Etika mempengaruhi bukan saja perilaku para penyelenggara administrasi publik, tetapi perilaku dari masyarakat yang akan menjadi objek penetapan kebijakan. Birokrasi sebagai penyelenggara administrasi publik bekerja atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berharap adanya jaminan bahwa dalam menjalankan dan memanfaatkan kekuasaannya, etika senantiasa dijadikan dasar bagi para pemimpin. Apabila etika yang ada pada pemimpin tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka legitimasi tidak akan mampu tercapai. Yang kedua yaitu permasalahan birokrasi. Di tengah posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir, yaitu pertama, buruknya pelayanan publik. Yang kedua, besarnya angka kebocoran anggaran negara. Yang ketiga, rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS. Yang keempat, sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi. Yang kelima, masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi dan aturan yang tidak sinergis. Yang keenam, birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku, dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi. Permasalahan demokrasi. Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD maupun Presiden dan Wakil Presiden. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan etika administrasi terhadap negara. Etika administrasi merupakan salah satu wujud kontrol dalam pelaksanaan administrasi negara dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi, serta kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, maupun perilakunya berjalan dengan baik, maka administrasi negara haruslah menyandarkan kepada etika administrasi negara. Etika administrasi negara di samping digunakan sebagai pedoman dan acuan juga dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap dan kebijakannya menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.